suratul Fatihah. Nah, bisa baca kan suratul Fatihah kan nanti enak pembahasan kalau sudah mulai surat An-Nas, Al-Falaq. Ini masih permulaan. Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Makiyah 10 ayat bil basmalah. Kok terjemahin nanti ketika di ayat aja ya, biar nggak bingung gitu. Jadi kalau ayat terjemahkan. Fis kitab yang kita. Jadi kitab ini, tafsir ini, ya pondok pesantren manapun, mau kecil mau besar, itu mesti akan belajar kitab tafsir Jalalain. Pasti, gak mungkin enggak. Karena bisa dibilang ini tafsir yang paling ringkes dari semua tafsir. Tafsir banyak tafsir. Mulai dari ada yang paling banyak mungkin 40 jilid. 40 jilid, sak jilid sampai ini 40. Ada yang 20, ada yang 10, ada yang 4. Ada tafsir. Tafsir itu kan apa bahasanya? Mengulas, mengupas ayat. Karena orang nggak bakal paham Quran. Kalau jenengan nggak bakal paham. Yang ngulas, yang ngupas itu ulama, dituangkan di kitab. Oh maksudnya ayat ini kan ini. Oh maksudnya lafaz ini kan ini. Itu tujuan tafsir di situ supaya orang tidak salah paham. Gak salah paham, gak gagal paham. Kemudian ini kitab dikarang oleh 2 ulama. Saya ngarang bukan satu. Normalnya satu kitab satu ulama yang ngarang. Tapi ini enggak. Ini yang ngarang 2 ulama. Kenapa? Karena pengarang pertama meninggal dunia. Beliau ngarang tafsir dari belakang ke depan. Tapi yang pertama kali dikarang itu surat Al-Fatihah dulu. Menyesuaikan. Surat Fatihah tak jelas no. Mari surat Al-Fatihah ngambil dari belakang surat An-Nas. Ya kan? Mari An-Nas, munggah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, Al-Nasr, Al-Kafirun, terus sampai mana? Sampai juz 15. Subhanallah. Skenario ini, aturan ini, tatarannya Gusti Allah. Jadi kalau dalam apa namanya pemikiran kita kan ada istilah kebetulan. Saking aku mau kebetulan hari ini ketemu awak. Coba aku kali ini gak ketemu awak. Itu bahasa kita. Tapi kalau bahasa Allah tidak ada kebetulan. Setiap dari yang terjadi, mau kecil mau besar, itu semuanya mesti langsung dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinyalakan Pak Qadir. Pak Qadir, sing pojok jenengan nyalakan. Kok terkabir rasanya? Walhasil sudah. Jadi beliau ngarang ini sampai pertengahan. Surat Al-Isra. Al-Isra itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu. Itu juz 15. Mulai juz 30 sampai juz 15 dikarang oleh ulama namanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau ahli fikih juga. Setelah ngarang sedo dilanjutkan, soalnya karangannya separuh, dilanjutkan sama siapa? Orang yang julukannya sama, Jalaluddin juga. Jalaluddin Asyuti meninggal sekitar tahun 1000 Hijriyah. Nah, jadi kalau sekarang kan 1447, berarti 4 abad yang lalu. Karangan ini, tafsir ini tuntas oleh Imam Jalaluddin Asyuti dari juz 14 sampai juz 1. Jadi juz 30 sampai 15 Imam Jalaluddin Mahalli, juz 14 sampai juz 1
Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi pengarangnya dua tafsir. Jadi dulu tafsirnya kalau kapusat tafsir Ustaz, kan ini gambarannya kayak muktadi pemula. Arek cilik itu, anak kecil itu, kita yang pernah SD kelas 1 bukunya tipis-tipis. Engkau tambah gede, tambah kelas 5, tambah kelas 6, bukunya tebel-tebel. Makanya kalau kita masih ingin belajar tafsir, jangan tinggalkan kita paling tinggi sini. Kita pernah tafsir Jalalain ini. Kenapa? Beliau mengenalkan kita nanti supaya kita kalau ingin tafsir yang lebih besar kita tidak bingung. Cuman katanya repot dengan tafsir sing gede. Delok ngene wis nggak perlu jadi ngopo iki. Kalau harokate ya buat terjemahin kok. Makanya terjemahnya nanti di ayatnya. Nanti dia kan bakal mulai enak ketika sudah masuk di ayat-ayat Quran yang atas. Ini masih Fatihah. Pertama, perhatikan suratul Fatihah, surat Fatihah Makkiyah. Makkiyah itu turun di Mekah atau turun sebelum hijrah. Turun sebelum hijrah. Kajian Nabi itu kan dibagi dua fase. Tahun sebelum hijrah dan tahun setelah hijrah. Kudu ngerti kalau jenengan. Kita kalau ini gak ngerti. Kapan Nabi Muhammad hijrah? Kita harus tahu. Rasulullah nggak tinggal di Mekah, tapi Rasulullah tinggal di Mekah dan Rasulullah tinggal di Madinah. Jadi kalau turunnya ayat sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, itu namanya suratnya Makkiyah. Kalau turunnya ayat atau surat ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, itu namanya tahunnya Madaniyah. Cuma dua, Makkiyah, Madaniyah. 10 ayat bil basmalah. Jumlahnya Fatihah ada 7 ayat. Basmalah terhitung, Bismillah terhitung. Ikanat minha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau jenengan itu ada 7, Fatihah ada 7. Tapi orang Salafi, orang Wahabi Salafi itu nggak baca Bismillah Fatihahnya Ustaz. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Katanya Fatihah 7 ayat. Nah, pentingnya kita belajar di sini. Gak gampang nyalahno. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Bismillah gak termasuk wajib. Jadi jenengan gak perlu heran kalau jenengan misal makmum sama orang Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu aja Bismillah, Fatihah kurang. Fatihah kurang berarti gak sah. Sah loh. Kan dari Alhamdulillah ini. Wasabi'ah siratal ladzina an'amta ila akhiriha wa ila takun minha. Kalau Bismillah nggak terhitung, maka Alhamdulillahirabbil alamin 1. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat. Oh, berarti 7 ayat itu kalau versinya Imam Ahmad bin Hanbal Bismillah gak ikut, cuma siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin juga 1 ayat. Kalau kita enggak, jangan dulu di Fatihah. Kalau kita Bismillah 1 ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin panjang baru 1 ayat. Jelas ya? Fasabiha ghairil maghdubi ila akhiriha. Wa yuqaddar fi awwaliha qulu liyakuna ma qabli iyyaka na'budu munasiban bihi biqauliha min maqulil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bedanya apa ini Ustaz? Pengasih, penyayang. Kalau dibahas ngeluh biasanya. Cuman simpelnya Rahman itu hurufnya lebih banyak. Ada berapa? Roh, ha, mim, alif, Rahman, roh, ha, mim, alif, nun ada 5. Rohim hurufnya ada 4. Roh, ha, ya, mim. Paham? 5 sama 4. Cuman subhanallah, ketika nama Allah Rahman itu lebih banyak, maka menggambarkan Rahman itu berlaku di dunia sama di akhirat.
Tapi kalau rahim itu hanya berlaku nanti di akhirat, di surga. Sifat itu Allah pakai di surga, di dunia nggak dipakai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Malik Jami'il Khalq minal insi wal jin, pencipta semua makhluk dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan malaikat, wad-dawabi, dari kalangan binatang, wa ghairihim, dan selainnya. Allah menciptakan semuanya. Bahkan Allah menciptakan perbuatan kula jenengan. Kalau kita maksiat itu juga Allah yang menciptakan kita maksiat. Tapi ada tapinya. Kita nggak boleh mengatakan aku maksiat gara-gara Allah, nggak boleh. Aku maksiat gara-gara Allah, nggak boleh. Kalau kita berdosa, kita bilang aku dosa gara-gara Gusti Allah, nggak boleh. Meskipun dosa itu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Wa kullu minha yutlaq alaihi alam, yuqal alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalik. Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang, maha pengasih dan maha penyayang. Dir rahmah wa hiya iradatul khairi li ahli. Gusti Allah niku ten kula jenengan, Allah itu kepada kita ingin kita jadi orang yang baik, ingin kita jadi orang yang baik. Makanya kalau kita ditanya, itu doanya yang pernah tak ceritakan itu, doanya Imam Asmu'i itu kalau tidak salah. Ketika ulama ada di depan makam Nabi Muhammad, kemudian ulamanya bilang, ya Allah, jenengan Tuhanku, Muhammad adalah nabimu, dan aku adalah hambamu, setan adalah musuhmu. Kalau jenengan selamatkan, ampuni aku, maka nabimu bahagia, hambamu selamat, setan marah. Tapi kalau jenengan siksa aku, nabimu susah, hambamu binasa, dan setan bahagia. Itu doanya Imam Asmu'i di depan makam Nabi Muhammad. Kemudian kata Imam Asmu'i, ya Allah, dan jenengan gak mungkin ya Allah jenengan apa? Ridho melihat nabimu susah. Allah itu gak mungkin melihat nabinya susah. Itu rayuan yang betul-betul tinggi. Jenengan gak mungkin tego mentolo melihat nabimu susah. Artinya apa? Jenengan ampuni saya wis. Dan ternyata Allah ampuni dosanya. Gara-gara apa? Rayuan doa dari seorang hamba di depan makam Nabi Muhammad SAW. Ono seni, ada cara. Kan kita itu kan biasa merayu kan, maksudnya arek cilik itu loh. Wong yoga kula yang senengane merayu kok njaluk. Dan jenengan mungkin jenengan masih ingat kecilnya jenengan, moro-moro nang ibu jenengan mijeti. Nah bapak ini mijeti, naon karepe, pokoknya gak tau mijeti, moro-moro mijeti, ono karepe. Beda dan jenengan moro-moro, Pak aku tukokno Pak, apa tukokno HP. Orang kadang nggak mau kasih, karena jenengan gak ngerayu. Tapi ketika jenengan ngerayu, mijeti, apa, akhirnya nanti bapak ini ngomong, pingin apa nak. Nah, jadi merayu itu penting. Apalagi merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah, dan hanya kepadamu aku memohon dan meminta pertolongan. Ini ayat, kata ulama, ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ayat yang kula jenengan harus khusyuk ketika baca. Kita nggak bisa khusyuk sholat 100% mulai takbir sampai salah khusyuk, kita nggak bisa. Tapi dalam ayat ini usahakan kita khusyuk karena kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nakhussuka bil ibadah. Aku hanya beribadah kepadamu ya Allah. Wa natlubul ma'una 'alal ibadati wa ghairiha. Dan aku memohon pertolongan hanya kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, kula cepetaken supaya langsung masuk ke surat An-Nas. Beri aku petunjuk jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim,
jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat dengan hidayah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang engkau laknat, yaitu orang Yahudi. Nah ini, jadi kan tinggal di tafsirnya, yang dimaksud ghairil maghdubi adalah orang Yahudi. Dari sini jenengan paham. Ketika jenengan baca Fatihah, jenengan paham. Ya Allah, beri aku jalan. Jalannya siapa? Orang yang engkau kasih nikmat, bukan orang yang engkau laknat. Siapa orang yang engkau laknat? Jawabannya itu di tafsir itu, yaitu orang Yahudi. Walau dhalin, dan orang-orang yang tersesat, yaitu wahuwan nasoro, orang Nasrani. Ini pentingnya, fungsinya kita belajar tafsir supaya kita tahu siapa yang dimaksud orang yang dilaknat dan siapa yang dimaksud golongan yang diklaim dengan sesat tadi itu. Jelas nih? Surat An-Nas, surat An-Nas sebelah. Makkiyah atau Madaniyah. Surat An-Nas itu ada yang bilang Makkah, ada yang bilang Madinah. Situ ayat, 6 ayat jumlahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nasi, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Khaliqihim wa malikihim, khussu bidzikri tashrifan lahum wa munasabatan lil isti'adati min syarril muwaswis fi sudurihim. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Allah itu menciptakan manusia sama menciptakan selain manusia. Tapi kenapa di sini Allah bilang Tuhan yang menciptakan manusia, bukan menciptakan binatang, menciptakan benda, menciptakan langit bumi? Nah, dikatakan oleh ulama, disebutkan manusia karena manusia itu makhluk Allah yang paling mulia. Dikhususkan Malikin nas, pendek ya, bukan panjang ya, pendek bukan panjang. Yang panjang itu ketika Fatihah, panjang, tapi ketika An-Nas pendek. Bedanya apa? Apa ketika Fatihah itu? Maliki Yaumiddin. Panjang sama pendek Malikin Nas. Bedanya apa? Kalau panjang Malik artinya raja, rojo. Tapi Malik pendek, raja dari segala raja. Berarti secara arti, secara makna pendek itu lebih besar. Iya, pendek lebih besar. Tapi secara pahala panjang itu lebih banyak. Kenapa? Karena kalau panjang ada huruf tambahan satu, dan satu huruf itu berpahala 10 kali lipat, 10 pahala. Malikin Nas, raja. Tapi di sini yang memiliki, artinya yang memiliki manusia. Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Allah kula jenengan iki ayat kayak begini gitu, dibalik-balik aku sekali. Katakan Muhammad dengan aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan manusia, yang memiliki manusia, Tuhannya manusia, tapi manusia ini gak menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk. Ya bahasa kebacut lah. Ini disinggung lebih lagi. Menciptakan manusia, yang memiliki manusia, Tuhannya menungso, tapi menungso ini gak merasa dia itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Damai, merosok iso, merosok hebat, itu manusia. Kulo bau sama anak Madin tadi cerita. Bilang ada Madin. Nah, Ustaz, bukan kulo tok, semua Ustaz dulu awal biasanya gergetan, rame, ngomong, gak perhatian. Ono Ustaz rano dijak konco juga gergetno ada kayak ngono. Maksud kita menjaga gitu seneng ya, gergetno pasti. Tapi di sisi lain sakit. Mereka itu perlu dikasih hati. Kenapa? Tak bilang, nah awakmu ono sing kelas 3 SMP, ono sing kelas
SMA, ada yang kelas 6. Bayangkan dari semua apa namanya ini, semua jenjang, baik SD yang sudah kelas 6, SMP kelas 1, 2, 3 ataupun SMA, anakmu perlu dikasihani. Dikasihaninya apa sih? Sampai usia segini, iso gak pati kenal Nabi itu musibah. Gak kenal sama Nabi Muhammad itu musibah. Gak ada keinginan untuk tahu syariat Nabi Muhammad itu musibah. Karena orang kalau kenal, orang kalau ingin tahu pasti beda. Makanya yang pulau minta dengan atau ya ini juga nasihat untuk pulau sendiri. Awak dhewe wis kebajotin nemen lah. Kita sudah parah. Tapi coba usahakan dua ini. Satu, lek pas ibadah itu khusyuk sebenarnya. Kita di luar ibadah wis lali pasti. Gak mungkin kita makan ingat Allah, gak mungkin. Kita makan itu tujuannya apa makan? Aku makan cek kuat ibadah. Tidak ada. Apa mana kan yang terbuli? Kalau modelnya ngono. Kiwena iki. Guru mangan di foto sih ya. Lari mau dongo, iling upload-e. Ya gitu. Ya kan, mari mangan, ya sekali warke san keluarga mau dongo lari san leye-leye sebuju legen. Jadi kita itu kalau sudah nggak ibadah, kita nggak bakal ingat sama Allah. Cuman kalau minta harus kita paksa diri kita. Lah ibadah fokus. Kalau ibadah itu fokus. Fokus itu kalau bahasa kita, bahasa ibadah apa berarti? Khusyuk. Fokus itu kalau bahasa ibadah khusyuk. Jadi usaha, ya Allah aku lepas sholat khusyuk aku. Tapi repot tetap aku kudu usaha khusyuk. Ya Allah aku lepas ngaji khusyuk aku. Repot tapi tetap harus usaha khusyuk. Jadi maksa untuk bisa fokus dalam satu urusan ibadah. Dua, coba kalau kita maksiat, siapa sih maksiat? Ketika maksiat merasalah kita bersalah, duanya harus ada. Ketika ibadah berusaha maksimal, cek api, dan ketika kita maksiat, awal dewi kayak soalnya ini maksiat, tapi berusahalah untuk kita merasa bersalah. Ada satu ulama keren, insya Allah pernah tak bilang di kitab. Ini kan kitabnya Habib Ali yang baru, yang launching sebelum Ramadan ini, barengan sama malam penutupannya Gusin kalau tidak salah. Kita guru-guru dalwa oleh kabeh sampeyan iki. Guru dalwa semuanya karyawan nih, aku nih kabeh oleh kita bikin THR-an pondok itu kita dapat kitab. Harganya jadi novel 1 sen. Kalau nggak tahu harganya berapa, dikasih aja sama Habib Ali. Nah, di kitab sebelumnya ini yang kalau pakai warna hijau biasanya. Dengan sebenarnya warna hijau itu, nah, fawaidnya ini zawaidnya, ini tambahannya. Tambahannya lebih tebal dibanding fawaidnya. Di kitab Fawaid itu ada satu ulama, Imam Sufyan Tsauri atau Imam Sufyan bin Uyainah, yang beliau hidup di masa banyaknya kerusakan sampai ekonomi ruwet, ekonomi sulit, sehingga orang itu transaksi ada unsur haram di situ. Transaksi ada unsur haram di situ. Karena kalau bahasa kita mungkin yang megang ekonomi mafianya sudah. Yang megang ekonomi orang-orang yang sudah menghalalkan riba, menghalalkan transaksi haram di situ. Akhirnya satu murid ini tanya, satu orang tanya kepada Imam Sufyan Tsauri atau Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi muridnya, ya Syekh, wahai Ustaz, min aina takum? Ini sudah zaman banyak yang gak halal. Jenengan ini kalau makan dari mana? Jenengan kalau makan dari mana? Jawabannya beliau, akul min haitsu takul. Makanku sama dari mana makanmu. Kamu makan dari mana? Saya makan dari situ juga. Muridnya koyo lego, oh berarti sing dimakan gurune juga ada sing haram-haram nih, ono sing syubhat-syubhat nih. Nah, pikirannya muridnya kayak gitu. Ternyata gurunya ngasih nasihat, menohok gitu. Jadi gurunya, walakin laisa man ya'kul wa yamdi kaman ya'kul wa yadhak. Tapi jangan dikira orang yang makan sambil menangis, sambil menyesali itu sama seperti orang yang makan sambil tertawa. Enggak sama. Orang meso ngakak ngiki dengan orang yang mungkin dia berusaha untuk nahan gak meso karena sudah kebiasaannya, tapi keceplosan meso sekali sudah nangis. Podo meso nih
kasih turun miso ambek kakak niki, sing iki mari miso susah. Beda. Mas yo sing diucapno padha, tapi kondisinya berbeda. Ini kita itu harus sadar bahwasanya yang tadi kono nasihati ke anak-anak, ya Allah, awakmu usia sampai umur saat ini, tapi kata Nabi Muhammad itu jelas satu kerugian. Apalagi menurut saya, HP ini merusak, bukan hanya merusak istri kalau jenengan, merusak kita. HP itu merusak kita. Pola pikir kita itu apa kata handphone sudah. Coba jenengan lihat arek nom yang mungkin usia 20, usia 25, usia 30, harganya miliaran, mobilnya 5, duit apartemen, melaku pamer dengan pamer kemewahan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita lihat konten-kontennya mereka, baik 1 orang, 2 orang, 3 orang, kita termindset ke situ. Di mana fokus kita ya sudah, ya apa caranya aku niru ini. Kan kita jarang kalau kita lihat ada orang misal iso ngaji lancar, atau misal kemarin ketika lebaran ada orang usia 90 tahun ke rumah jamaah haji 90 tahun, meripati yang kiri kalian kayak gitu bisa, maksudnya meripati itu ada mata, cuman yang kiri sudah nggak melihat, sisa yang kanan itu mencolok dulu lagi ono uang gak kayak wajahnya, sopo gak ngerti, taunya kalau sudah ngomong kan tenger dari suara atau mungkin dari postur tubuh perawakan itu mungkin bisa dengar. Kalau wajah nggak bisa sudah. Dia bilang yang nganterin itu apa? Tetangganya, sing ngetenor ini tonggone bilang, Ustaz, niki Pak Riyadi umur 90 tahun, wis gak pernah ngaji Selasa abi biasanya, sudah 1 tahun nggak ngaji. Tapi Pak Riyadi ini meskipun gak ngaji ke sini, cuman rumahnya dekat musola, kalau ke musola rajin. Poso gak bolong, terawih gak bolong, darusan gak bolong, dan kalau ada undangan apa? Khotaman, pantang untuk datang telat. Kalau jenengan Anda udah khotaman, mana nih Jambir? Kudu mulai Jambir bukan? Kira-kira mana nih Jambir bukan? Betul, kalau kita tanya mulai jam berapa itu, mulai jam itu langsung oh berarti makanya jam 12, jam 11 atau apa ya. Nah, itu enggak, ngaji jam 6, jam 5 tetap bisa lapor ngaji. Jadi kalau lihat deket sampai sekarang kayak gitu, wah ada umur barokah, ini umur barokah sampai 90 tahun, oh kayak gitu. Udah, ya Allah, sampai 90 tahun. Kalau kita bisa termotivasi untuk orang yang urusan duniawi, kenapa nggak termotivasi untuk orang yang urusannya ukhrawi akhirat? Makanya pernah tak bilang orang yang tahu hakikat hidup itu dua ini. Satu, ya pasti seseorang yang belajar agama, dia bakal tahu hakikatnya hidup. Tapi dari paham, dia seorang ustadz, tapi kok ustadz yang lebih sibuk dengan dunia daripada ibadah, misal, ya berarti dia tertipu dengan dunianya. Gak bisa temannya dia tahu hakikat hidup, semuanya serba sementara. 2, yang tahu hakikat hidup orang sepuh, makanya akan mengherankan dengan delok misal saya Pak Hijrah dikai sugi, dikai sembarang, Pak Hijrah ini nyalon jadi DPK, jadi kan masih heran, oh masih diukur Pak Hijrah ini. Tapi kan karena kita sadar ya Allah orang sepuh, pasti kita tahu diri lah. Katanya aku telah umur 80, umur 70, katanya nyalon, katanya dari apa ini? Seberapa bermanfaatnya untuk saya? Terakhir saya bilang ke anak Madi tadi, kalau bikin nasihat keren, ini saya dapat dari Umi. Kalau tujuan kita cuma ingin punya mobil mewah, kalau dengan misal gambaran pikiran kita, ya apa caranya aku beli mobil paling mewah, beli paling saja jadi solid, set, destinator, sekarang solid wes, sepeda X-Max, pokoknya sing sekiranya sekali gas langsung mau sak kampung oleh aku.
sarung, wah, masterpiece, One Piece. Walhasil sudah. Kalau pikiran kita ke situ, oma lah iso, uang sabun dulu oma kini, selfie nih karena ini, saking kerennya. Pertanyaan tersimpel, paling simpel untuk pulau jenengan. Kalau pikiran kita hanya itu, maka pertanyaannya, untuk apa Allah menciptakan kita, menakdirkan kita beragama Islam itu untuk apa kira-kira? Fungsinya kayak apa? Kalau cuma hidup arahnya ke sana, tidak ono Pak. Kalau jenengan iki urip dituju sama Allah ada maksudnya. Dadi wong apik. Soge sing apik, jabatan sing apik, kesempatan sing apik itu tujuannya. Ini sudah pun a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas ini kok kita punya Tuhan yang menciptakan kita, bukan kita hidup semua kita. Kalau versinya harus segaf, kita itu hidup untuk memenuhi kemauannya Allah, bukan kemauannya diri kita. Apa maunya Allah kepada kita sih? Oh, maunya Allah kepada kita sholat 5 waktu, ojo bolong. Kita puasa, jangan bolong. Kita ke orang tua, jangan lama. Ke guru, jangan bantah. Ke tetangga harus baik. Itu sudah. Tapi berat, ya mesti berat. Soalnya juga abot. Jangan bayangkan. Aja nih, wong kayak kuliah sih mual saya. Apa nih, males. Wow, dahulu saya datang itu jam 2. Jam 2 kurang seperempat datang dari Malang Pijet. Berangkat jam 9, ini jam 8. Pulau berangkat jam 8 Malang Pijet. Nyampe kono jam 9, macet. Antri akeh. Bayanganku, aku ditangani jam 12. Ternyata betul, jam 12 ditangani, selesai jam 1:15, jam 1:10 selesai. Nyampe sini jam 12 kurang seperempat. Perjalanan pulang 40 menit, 36 menit perjalanan pulang. Delok jam itu, delok jam. Pikiran pulau, turu, hari ini turu, dan aku kata masjid mesti. Dan aku mesti kata masjid, itu pikiran saya sudah. Betul, saya bangun jam 4. Subuh jam berapa subuh? Jam 4 lebih berapa? 15. Meripat lem. Misal kita pulau jenengan dikasih istiqomah tahajud sama Allah, tahajud. Tapi coba dalam satu kondisi kayak gitu, pikiran kita mesti dengan enteng bilang, gak apa-apa sekali-kali, maafur, aku ingin dimaafkan oleh Gusti Allah. Apa? Ya kan kesel lah, mesti gitu. Bukan kita, emang aku putus istiqomah ini. Atau bukan kita bilang, coba godaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iso gak istiqomah? Kita gak ke situ arahnya kita itu. Wis gak boleh saya kira jadi supaya kau istirahat sih, gak tahajud. Nah, dari situ aja kita sudah tahu kelasnya kita. Kelasnya kita bukan di kelasnya wali, bukan di kelasnya orang hebat. Kita masih berjuang, ya apa caranya? Nafsu itu kita lawan, meskipun kadang-kadang nafsu itu kita turuti. Lek ulama ndak ada. Ulama ya seperti yang saya ceritakan. Saya punya kiai di Madura, Yai Abdul Muhaimin almarhum bin Abdul Bari bin Abdul Bari, murid Abu Yang Maliki. Pantang untuk gak ada di masjid jam 3. Jam 3 harus di masjid, nunggu di pojok. Ini nunggu di pojok wiritan. Minimal jam 3, biasanya jam setengah 3. Sampai jam berapa? Sampai jam 7. Pertanyaan simpel bagi kula jenengan. Beliau sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat sekarang. Ayah Sun, beliau dapat yang beliau harapkan, dapat panen sudah. Capek, ya pasti capek dulu semasa hidupnya. Nah enak turu, ya kan? Tapi beliau pikirannya ngerti. Kati nuruti Allah sampai kapan kira-kira? Makanya pentingnya kita membiasakan hal positif. Apa sih yang kita lakukan sekarang itu akan kita bawa di masa tua. Pasti, gak mungkin enggak. Karena ceritanya kecuali Allah yang merubah ya. Karena ceritanya kecuali Allah yang merubah. Uang sih gak tahu nang masjid, moro-moro lagi nang masjid umur 9. Apa? Ya aku ini akhirat jarang. Mereka yang umur 9 nang masjid
yang umur swidak ngaji, yang umur swidak boleh sanggup akhirat. Itu mereka yang masa mudanya pun juga punya istiqomah kayak gitu. Mereka melanjutkan kebiasaan yang baik. Makanya cari kebiasaan yang baik yang kita bawa sampai kita usia tua, kalau kita dikasih umur panjang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Abot cuma harus dilawan. Sehingga dari sini kemarin frontnya tuh sore tanggung, ya kan? Ntar lagi maulid ini, maulid frontnya Yai Hamid, frontnya Guru Bangil, frontnya banyak ulama. Dari situ kita paham, ulama itu meskipun sudah sedo, jenengan gak bakal bisa bikin acara sak suki-suki jenengan. Pemerintah sudah, pemerintah Indonesia, presiden nih, gawe gerakan acara ngumpul wong kayak Yai Hamid mustahil. Kenapa? Mereka yang datang bukan untuk dibayar, tapi mereka yang datang Allah ingin nampakkan Kiai Hamid semasa hidupnya berhasil melawan musuh terbesarnya, nafsunya. Dilawan, subuh ngantuk lawan, tahajud ngantuk lawan. Apa ya? Kalau sudah nafsu itu bisa dilawan gimana? Ya kayak jinak itu, gampangan kayak jinak. Jadi harimau ya apa? Wong Arab itu lama video ngingu singo. Itu gak mungkin singo itu diingu umur gede. Juga tuh kok binatang diingu ya langsung butuh diingu dari makanannya. Pasti mulai kecil dilatih. Sama. Kalau kita punya anak kecil, latih mulai kecil. Cek melawan hawa nafsunya. Nak, ojo biasa gini. Nak, gak oleh gini. Nak, ikuin. Nak, terus kayak gitu. Terlatih sampai besar. Ya Allah. Nah, itu yang kita cari. Tapi aku kasar Ustaz. Kalau umur kita kasep melatih dari kecil, tapi yang merubah kita nggak pernah hilang. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya minta sama Allah supaya dijaga keimanan kita. Min syarril waswasil khannas. Nah, kata Allah mengajarkan ke Nabi Muhammad. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Berlindung dari apa? Dari kejelekan waswas, kejelekan setan. Nah, dari sini jangan paham kan, al-waswas artinya apa? Syaitan. Waswas itu artinya setan. Aku berlindung dari kejelekannya setan. Summiya bil hadathi likathrati mulabasatihi lahu. Al-khannas. Apa al-khannas? Li'annahu yahnas wa yata'akhir 'anil qalbi. Al-khannas yang apa namanya? Menclok tadi. Menclok apa namanya? Ini loh. Kalau kayak lalat, jadi lalat itu kalau kita usir datang lagi, hilang kan? Kalau kita nggak usir, balik. Sifatnya setan kayak gitu. Setan itu bersemayam di hati, di dalam kita. Kalau kita baca lafaz-lafaz yang mulia, maka setannya hilang. Tapi kalau kita lupa, setannya ketekor. Gak paham artinya apa bro ini? Sebenarnya. Nanti Mas Mungkin penerangannya sini bisa dijen awal tuh kita masih pernah ada ya, perasaan dari Ramadan kopi ya, kopi kayak main ada banget. Udah kita ada job ya. Misal gitu, al-waswas yang dimaksud waswas apa? Syaitan. Nah kayak gini tuh kan fahamnya dari tafsir. Aku berlindung dari Tuhan yang menciptakan manusia, pemilik manusia, Tuhannya manusia. Dari apa? Dari syar kan jelek. Dari kejelekannya waswas. Bukan waswas penyakit, tapi waswas yang dimaksud adalah setan. Dari kejelekannya setan al-khannas yang khannas. Dia kalau diusir pergi, tapi nanti bakal kembali. Yahnas wa yata'akhir 'anil qalbi, yang hilang minggir 'anil qalbi dari hati manusia. Kullama dzukirallah, setiap kali Allah diingat,
Lek Allah diingat maka setan itu tidak ada. Dari sini, dari ayat ini jenengan paham kalau Nabi Muhammad nggak bisa didatangi oleh setan. Kenapa? Karena hati Nabi Muhammad selalu nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi, setan itu yuwaswis, yang mengganggu. Setan itu mengganggu fi sudurin nas, di hati orang. Gerogoti hati kita. Sehingga karena hati yang diganggu merusak pikiran kita. Mulai kok gini, ke masjid, kalau niatan nyolong sandal, tapi karena berhubung kita sandal sing api, malam riyoyo, terus apa? Ini kudu lali masalahnya, wong biasa, sering lali, etok lah, jiwas fi sudurin nas. Gak ada pikiran dia berangkat dari lembaga, demi Allah gak kayak nyolong sandal. Tapi pas mulai dimiliki atau sandal api, beda. Gimana? Dari mana itu Pak? Alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Hatinya tergerak untuk ngambil sandal baru. Gara-gara siapa? Lek cari dek nyolong, yo gara-gara orang sing gawe sandal api. Bayangkan, wis nyolong nyala langsung beli sandal siapa? Ya. Alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Qulubihim idza ghafalu an dzikrillah. Makanya ojo pernah kita lalai. Sehingga Nabi Muhammad itu ditanya dalam hadis. Kajian Nabi bukan Rasulullah ngajari sahabat. Kula supe redaksi lengkapnya. Tapi satu riwayat Nabi Muhammad ini statok kata Rasulullah, "Le awakmu iso la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Kamu punya mulut, kamu punya bibir basah karena menyebut nama Allah. Lek mulutnya basah menyebut nama Allah, berarti hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hatinya sambungannya kuat sama Allah, maka setan gak punya majal, setan gak punya kesempatan untuk menggoda manusia. Minal jinnati wan nas. Siapa yang menggoda manusia di hati orang itu ada dua golongan. Minal jinnah, dari setan jin yang tidak terlihat, wan nas, setan manusia. Loh, menungso itu setan kan? Menungso itu setan ketika dia dikuasai oleh setan. Nah, katanya Habib Hussein Ja'far, Habib Basar Hussein Ja'far atau Ja'far Hussein? Hussein Ja'far. Kalau Ja'far Hussein itu Habib Basar tak boleh ya? Ya, Hussein Ja'far. Ya. Yang di podcast itu bilang ketika podcast sama orang, kalau di Indonesia di tempat-tempat maksiat nggak ada setannya. Lu kok bisa nggak ada setannya? Karena sudah diwakili sama mereka dan mereka lebih setan daripada setan. Tapi dia betul bisa aja dikacau. Minal jinnati wan nas. Kapan ini kan ingin membuktikan setan menurut saya apa? Kate ngaji, kate sholat, kate sholawatan, kate khol, kate lapo. Ketemu arek, utawa ngajak arek. Lek jawaban nih, melu aku ae. Aku katene. Aja khol wis melu aku ae, aku katene ngene. Enak setahun ngarep sing ono khol. Iki contoh bilal jinnati wan nas, setan tapi dari golongan manusia. Bayanun itu, ini ayat penjelas bayanus syaiton, penjelas setan al-muwaswis yang menggoda. Annahu, bahwasanya setan yang menggoda jinniyun wa insiyun, ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Makanya seperti Allah bilang di Quran, syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari golongan manusia dan dari golongan jin yang tidak kasat mata. Sing bahaya lek setan itu ternyata keluarga dhewe. Bahaya. Kate ngaji sing lanang jare sing wedok ndak terno aku nang di blonjo. Menis ana waktu, tapi kejadian saiki ada kerasukan setan. Nah, jadi
bojo sing gonceng mang iku bojo gonceng saya. Enak ojo terlalu jujur. Seperti ini kayak gitu lah. Bayanun, aw minal jinna bayanun lahu wan nas atafun ala waswas. Wa ala kulli nashmu syarrul labid wa bananil madkurin. Wa aturidul awwal bi anna nas la yuwaswisu sudurihim. An-nas nama yuwaswisu sudurihim al-jin. Wa jibi anna nas yuwaswisuna aidan. Jadi bihim fullahi sama kasul waswatu ila qalb wa tuthbit wa tathbutu fihi bi tariqin mu'ati ila dzalik wallahu ta'ala a'lam. Surat Al-Falaq bulan depan. Jadi ngaji ini hanya setiap awal bulan dini hari. Asli kalau tanggal kok. Ngaji tafsir di pondok itu ngaji tafsir nggak awam. Lu di pondok punya kota ya? Akhirnya le bahasa pondok le di pondok Arab Usahkan sorokan akhirnya. Sorokan itu darusan itu loh. Jadi penjelasannya ngerapel. Apa sih ngerapel itu? Beberapa ayat turun bocor, nggak ada penjelasan kesimpulan. Bocor, bukan satu-satu. Karena ini lumayan nih, kawat. Akhirnya jadi istri tadi. Terus ngajar tafsir ini dibaca sampai kapan? Tak wajah awal bulan itu tambah kawat mana? Ada wajah sampai Senin naik kawat, kita tambah di wajah awal bulan. Bismillah kota mana di suar kau di Singaran lah semua. Min. Cuman yo ojo sampai kota mana mari ini kota mana kumani 30 tahun lah ini Pak. Karena yang cerita Imam Mahali sudah pasti jaminan surga Pak. Iya kan? Katanya juga di selain surga tidak bakal ada. Mau kita bisa sekarang dipakai di pesantren. Mubarak dibarokahi kitab, dibarokahi ilmu nida. Kita mengkaji supaya mendapatkan kecipratan barokah. Ini cara niat mula awal bulan itu yang ngajinya dari An-Nas ini ke atas sampai juz 30 An-Naba. Kalau sudah juz 30 An-Naba selesai, langsung lanjut surat-surat yang kita baca tiap hari. Yasin, Waqiah, Al-Muluk. Jadi dengan yang masih ingin terjemah, cukup terjemahkan ayatnya. Nanti di ayat itu sampingnya ada penjelasannya. Jadi tafsirnya bahasa terjemahan nggak apa-apa, gula jelaskan aja. Tapi ayatnya kalau jenengan ingin terjemah dikit-dikit nanti. Soalnya kawan tubuh pisan, tapi aja nyicil. Ada pertanyaan? Dalam